Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 10. Bertemu kembali dengan saya Pak Subroto dengan materi pelajaran sejarah. Mungkin untuk beberapa minggu kemarin atau mungkin sebulan 2 bulan ada beberapa materi yang belum bisa saya sampaikan, bisa Anda pelajari sendiri di LKS atau buku paket atau mungkin di materi di internet banyak sekali. Silahkan, tidak apa-apa. Kalau ada mungkin pertanyaan atau ada arahan, bisa tanyakan langsung pada saya atau kirim ke pihak sekolah. Oke. Oke, materi kita untuk hari ini mungkin hanya untuk resume materi-materi yang kemarin sudah saya sampaikan, ya. Di antaranya dari arti sejarah, kemudian sampai ke agama Hindu Buddha itu kemarin. Oke, kita mungkin pernah memahami tentang arti penting sejarah. Dari asal kata sejarah sendiri memang berasal dari kata syajaratun, ya, artinya pohon, dari bahasa Arab pastinya. Kemudian ada juga kata sejarah dari serapan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, mungkin bahasa asing yang lain juga. Kemudian definisi sejarah menurut para ahli, ya, dari Kunto Wijoyo, dari beberapa ahli, ya, Muhammad Ali, mungkin bisa Anda cari sendiri, ya. Oke, kita lanjut. Peradaban awal di Nusantara, bab ini mengenai tentang ilmu geologi, yaitu perkembangan bumi yang dibagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama Archeokum, yang kedua Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, dan yang keempat Neozoikum. Dalam hal ini mungkin ada istilah-istilah asing. Untuk pembahasan bisa kita cari sendiri, ya, nanti di buku paket atau LKS-nya. Oke, next. Kemudian menginjak ke materi bab jenis manusia purba di Nusantara, di Indonesia. Ada banyak sekali ternyata memang fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia ini. Yang pertama, fosil manusia purba yang paling tua adalah Meganthropus paleojavanicus. Ya, ini dalam arti bahwa ada makhluk tua dari Jawa yang bertubuh besar, raksasa. Kemudian yang kedua, Pithecanthropus. Pithecanthropus itu ada beberapa jenis, diantaranya adalah Erectus yang berdiri tegak, kemudian Robustus seperti manusia modern, kemudian Mojokertensis Pithecanthropus yang ditemukan di daerah kota Mojokerto. Kemudian manusia purba yang paling akhir adalah jenis Homo. Maksudnya di sini mirip dengan manusia modern. Jenis Homo sendiri adalah ada dua di sini sebenarnya, Erectus dan Sapiens. Khusus yang Sapiens sendiri ada dua jenis, Homo sapiens vajaensis dan Homo sapiens floresiensis. Ya. Kalau yang terakhir istilah floresiensis sendiri unik karena manusia-manusia purba ini diduga adalah bertubuh mungil, mini. Oke, lanjut ke bab selanjutnya. Ini asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada banyak sekali teori-teori yang berkembang di Indonesia. Di antaranya ada teori Yunan. Yunan itu di Asia, ya, di sekitar Cina, Vietnam, Indochina sekitar. Bukan Yunani yang ada di Eropa. Ini adalah Yunan. Sudah jelas kan? Teori Yunan maksudnya nenek moyang Indonesia itu berasal dari Indochina sana, kemudian bermigrasi sampai ke Nusantara. Kemudian teori Nusantara sendiri menduga para ahli bahwa nenek moyang Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri. Buktinya banyak fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia. Seperti itu maksudnya. Kemudian ada juga teori yang lainnya, teori out of Africa atau teori of dari Taiwan juga demikian juga sama mirip lah. Kalau teori out of Africa maksudnya nenek moyang Indonesia itu berasal dari Afrika, bermigrasi sampai ke Asia Tengah, sampai ke Asia Tenggara, Indonesia, begitu. Buktinya ya banyak sub-sub etnis di Indonesia yang berkulit hitam, mirip seperti yang ada di Afrika. Teori yang di sini mungkin yang lebih masuk akal untuk saat ini masih diambil dari teori out of Africa, karena bukti semakin menguat di teori ini. Next. Bab selanjutnya pembagian zaman praaksara. Praaksara itu pra itu sebelum aksara, jadi sebelum tulisan.
Pembagian zaman aksara sendiri ada dua di sini. Yang pertama zaman batu. Zaman batu dibagi menjadi tiga. Zaman batu tua, zaman batu madya, zaman batu muda. Batu tua atau Paleolitikum sendiri ada dua ya, kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kalau Pacitan itu lebih ke batu purba diambil, kemudian kalau Ngandong itu mungkin selain batu juga dari tulang belulang binatang yang digunakan untuk alat penunjang kehidupan. Kemudian yang zaman batu madya atau batu tengah ini lebih dikenal dengan Kyoken Modinger dan Abris Sosroji. Untuk istilah ini bisa Anda cari sendiri. Ya, saya yakin Anda semuanya tahu. Ya. Oke, kemudian zaman batu muda atau Neolitikum itu identik dengan zaman kapak persegi, ya, kapak yang sudah dihaluskan, kemudian dibentuk dengan sedemikian rupa ya, sesuai yang diinginkan, berbentuk persegi. Kemudian juga kapak lonjong. Kalau kapak persegi itu berkembang di Indonesia, Nusantara sebelah bagian barat. Kalau kapak lonjong menyebar di Indonesia sebelah bagian timur. Selain zaman batu ada zaman yang kedua ya, ini zaman logam. Zaman logam sendiri dibagi menjadi dua ya, zaman perunggu dan besi. Perkembangan di Indonesia memang hanya dua ini. Sebenarnya ada zaman lagi, zaman tembaga, tapi karena bukti-bukti sejarah di Indonesia kan tidak ada yang terbuat dari tembaga, maka dianggap zaman tembaga ini tidak berkembang pesat di Indonesia. Justru yang berkembang di Nusantara ini adalah zaman perunggu dan besi. Next. Untuk bab selanjutnya ini maksudnya agama Hindu dan Buddha. Banyak teori yang meyakini bagaimana agama-agama Hindu maupun Buddha ini menyebar di Nusantara. Di antaranya teori-teori dari agama Hindu yang menyebar di Nusantara adalah pertama teori Brahmana, kaum Brahmana yang menyebarkan. Kemudian teori Ksatria, ya, orang-orang Ksatria, orang-orang bangsawan yang menyebarkan agama Hindu di sini. Kemudian teori Waisya, para pedagang ini menyebarkan kebudayaan dan juga agama. Kemudian teori Sudra, orang-orang yang terbuang, yang tersisihkan, akhirnya lari keluar daerah India sampai ke Nusantara. Kemudian teori yang paling kuat sebenarnya teori Brahmana dan juga teori yang terakhir, ini teori arus balik, di mana orang Indonesia yang terpengaruh kebudayaan Hindu kemudian datang ke tanah asli Hindu di India sana untuk belajar beberapa tahun, balik ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu dan kebudayaannya. Untuk teori masuknya agama Buddha sendiri ada dua yang mungkin kita bisa ketahui, yaitu dari para pedagang sendiri ya, yang memang berdagang di Nusantara menyebarkan kebudayaan Buddha dan juga agama Buddha. Kemudian yang kedua teori yang lebih kuat ya ini misi dari Dharma Duta. Dharma Duta maksudnya para orang-orang ini dikhususkan untuk menyebarkan misi misionaris atau pendakwah untuk menyebarkan agama Buddha khusus sampai ke Nusantara. Nah, untuk kesimpulannya di sini memang nggak begitu banyak. Untuk lebih banyak lagi, kalian bisa pelajari bab-bab di LKS. Kalau mungkin ada yang dipertanyakan, tanyakan langsung ke saya langsung ya, untuk Dak Japri, boleh? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.